Sorotan berikutnya, Saudara, sebanyak 78 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan permintaan maaf atas pelanggaran etik berupa pungli di rutan KPK yang mereka lakukan. Permintaan maaf ini merupakan pelaksanaan putusan Dewas KPK. Pelaksanaan putusan etik berupa permintaan maaf oleh 78 pegawai KPK dilakukan di Gedung Juang KPK Jakarta Selatan. Sekjen KPK Cahaya Reva memimpin pelaksanaan putusan etik dengan disaksikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, anggota Dewas KPK, dan jajaran struktural KPK. Permintaan maaf dibacakan langsung para pegawai yang telah disangsi Dewas. Dalam pernyataannya, mereka mengaku telah melanggar etik dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. NIP 198508092001 dengan amal besar sebagai berikut. 1. Kasus pungli di rumah tahanan KPK sudah terjadi sejak tahun 2018 hingga 2023. Dari hasil pengusutan, pelaku pungli dilakukan oleh 90 pegawai KPK dengan total besaran pungli sebanyak 6,1 miliar rupiah. Adapun besaran uang yang diterima dari jutaan hingga yang tertinggi sebanyak 425 juta rupiah. Sementara biaya yang diterapkan untuk memasukkan HP pertama kali ke dalam rutan, sang tahanan wajib menyetor 20 juta rupiah. Sedangkan untuk biaya per bulan penggunaan telepon genggam, para tahanan harus membayar 5 juta rupiah setiap bulannya. 78 pegawai KPK yang terbukti melanggar etik berupa pungli di rutan KPK sudah menjalani sanksi etik berupa permintaan maaf secara terbuka. Apakah sanksi maaf ini bisa membuat jera dan telah memenuhi rasa keadilan? Untuk membahasnya sudah ada peneliti ICW, ada Kurnia Ramadana. Selamat petang, Mas Kurnia. Selamat petang, Mas Baim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kurnia, apakah cukup dengan permintaan maaf ini bisa membuat jera dan jadi presiden bagi penegakan hukum selanjutnya? Mas Baim, kalau kita bicara soal penanganan dugaan pelanggaran kode etik di Dewan Pengawas itu melibatkan 78 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Pegawai di lembaga yang menjadi garda utama pemberantasan korupsi. Tentu hukuman permintaan maaf itu tidak sebanding dengan praktik korupsi yang mereka lakukan. Namun Mas Baim, semua ini tidak bisa kita salahkan pada pihak Dewan Pengawas. Mengapa? Karena perubahan Undang-Undang KPK itu juga turut mengubah nomenklatur kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara. Sehingga ketika mereka berubah menjadi ASN, Dewan Pengawas tidak bisa memberhentikan mereka secara tidak hormat. Oleh sebab itu, Mas Baim, ICW mendorong pasca putusan dibacakan oleh Dewan Pengawas harus berkoordinasi dan merekomendasikan kepada Sekretariat Jenderal KPK selaku pejabat pembina kepegawaian untuk memecat 78 orang pegawai KPK. Dan pemecatan itu juga tidak cukup. Harus diikuti dengan proses hukum pidana karena pungutan liar itu tergolong sebagai tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, kami juga mendesak agar KPK segera mengumumkan siapa-siapa saja berdasarkan pengusutan mereka yang diduga menjadi tersangka atas praktik pungutan liar. Sekaligus Mas Baim, ini menjadi alarm bagi KPK. Semua orang tahu rumah tahanan itu menjadi salah satu sektor yang paling rawan terjadi praktik korupsi. Kali ini KPK kecolongan atas praktik korupsi tersebut. Itu harus diakui secara terbuka oleh KPK, diikuti dengan perbaikan evaluasi yang struktural dari internal KPK. Kalau tadi rekomendasi dari Dewas kepada Sekjen KPK ini bisa ada kekuatan seperti apa untuk bisa dilaksanakannya menurut Anda di kasus ini, Mas Kurnia? Mas Baim, itulah dampak buruk dari revisi Undang-Undang KPK. Kalau sebelum ada Undang-Undang KPK, atau mungkin sebelum mereka beralih status sebagai aparatur sipil negara, masyarakat masih bisa mendengar putusan Dewan Pengawas memberhentikan secara tidak hormat ketika ada pegawai yang melanggar kode etik. Namun saat ini tidak bisa. Kalau pertanyaan Mas Baim tadi, apakah mengikat kuat atau tidak rekomendasi itu,
Itu yang tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Namun tanggung jawab moral dari Dewan Pengawas KPK, karena Mas Baim, seluruh rangkaian peristiwa ini dengan modal pemeriksaan bukti, pemeriksaan saksi, hanya lembaga Dewan Pengawas yang mengetahui saat ini. Oleh sebab itu, agar prosesnya tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu lambat, Dewan Pengawas harus berkoordinasi untuk memberikan bukti, menceritakan kronologi bagaimana 78 orang ini berbuat lancung di KPK dengan melanggengkan praktik korupsi, yaitu pungutan liar. Demikian, Mas Baim. Ini yang bisa ditangkap, yang bisa dibaca oleh publik bagaimana di KPK proses pungli di rutannya sendiri berakhir dengan minta maaf. Artinya ketika orang tidak akan takut untuk melakukan pungli di luaran sana. Kalau menurut Anda nih Mas Kurnia. Mas Baim, sebenarnya kasus ini melengkapi kisah buruk integritas KPK. Beberapa waktu lalu, Mas Baim, kita masih mengingat ada pegawai KPK yang mencuri emas, di mana emas itu sebagai barang bukti perkara. Kita masih mendengar atau masih ingat kasus penyidik Robin Patuju yang melakukan menerima suap dari pihak berperkara. Kita masih ingat kasus Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Kita masih ingat kasus Lili Pintauli. Dan saat ini ada 78 pegawai KPK. Tentu atas praktik ini membuat masyarakat atau mungkin pegawai KPK yang lain, ini yang kita khawatirkan, mereka bisa terinspirasi untuk melakukan praktik korupsi. Ini yang berbahaya. Oleh sebab itu, permintaan maaf itu tidak bisa berdiri sendiri. KPK harus segera menunjukkan kepada publik bahwa mereka menindak keras praktik-praktik korupsi. Tentu kita pertanyakan, Mas Baim, slogan KPK selama ini zero tolerance terhadap praktik korupsi. Apa yang zero tolerance? Seluruh strukturalnya terlibat praktik korupsi sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Demikian, Mas Baim. Kalau tadi Anda singgung soal koordinasi ke penegak hukum, ini mungkin dilakukan atau mungkin diproseskah kasus pungli ini? Sangat mungkin, Mas Baim. 78 pegawai KPK itu adalah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana seluruh pegawai KPK itu dianggap sebagai aparat penegak hukum. Kalau mereka dianggap sebagai aparat penegak hukum, berdasarkan pasal 11 Undang-Undang KPK, KPK bisa menangani hal tersebut, bisa melakukan penyelidikan, bisa melakukan penyidikan, dan bisa melakukan penuntutan. Tentu masyarakat berharap KPK bisa sesegera mungkin menangani perkara itu, tentu dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas, karena masyarakat menunggu bagaimana kinerja KPK. Jangan sampai ada indikasi konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum ini. Baik, terima kasih Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW, telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Saudara, di tengah isu berbeda pandangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyalami Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden Prabowo Subianto. Dulu berseberangan karena bersengketa kepengurusan Partai Demokrat, untuk pertama kalinya Menteri ATR, Kepala BPN AHY, dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bertemu di rapat kabinet.